Sudah kelihatan ya? PPT saya kelihatan ya? Lihat ya. Baik, di sini di TDM kemarin konsepnya sudah ya. Jadi kita anggap sebagai lingkaran yang switch yang terputus-putus ya. Switch yang terputus-putus, switch yang diputus. Cuman mutusnya switch itu sangat cepat sekali sehingga tidak terasa kalau data kita yang terkirim itu terpotong-potong. Ya. Nah, di sini sekarang kita ke hierarki ya. Yang saya jelaskan kemarin pada PCM ya. Jadi biasanya diterapkan. Jadi ini konsep dari TDM ya. Jadi switch-nya itu adalah dipotong-potong di antara beberapa data tadi, kemudian dikumpulkan ya. Itu dasarnya kemarin kan PCM itu ditempatkan di ini ya. TDM itu ditempatkan di PCM. Nah ini ya. Jadi prinsipnya PCM itu PCM TDM ini ya. Jadi ini adalah biasanya tidak berdiri sendiri TDM atau PCM saja. Ini ya. Biasanya ini ada TDM-nya. PCM TDM itu ya. TDM itu adalah di sininya. Ya. Jadi untuk TDM itu ada bagian-bagian yang saya ulangi lagi tentang sampling and hold, kemudian dikuantisasi ya, dibulatkan ya, dikuantiser. Jadi level-level hasil sampling tadi ditempatkan pada level kuantisasi supaya bisa dikodekan. Kemudian setelah ini terletak di level-level kuantisasi, maka ini ada bagian yang namanya encoder. Itu ya. Jadi biasanya ditempatkan di PCM ya. Makanya disebutnya PCM TDM. Selanjutnya kita langsung ke ini, menuju ke hierarkinya. Nggak bisa jalan ya. Oh, aneh. Bentar. Ya. Jadi cara konsepnya adalah seperti ini ya, yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Jadi untuk time division multiplexing untuk menjelaskan seperti ini ya. Jadi channel yang dipotong-potong tadi ya. Jadi channel yang dipotong-potong tadi untuk akhirnya masuk ya, karena berderetan. Jadi seperti gini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ada yang 24 atau 30. Kemudian ini masuk ke ini gini ya. Ini masuk ke switch gini, kemudian ini jadi satu. Ya. Nah, switch A, B, C, D ini bergantian ya. Nomornya bergantian sehingga nanti di sini akan mengalir habis A, ganti B, ganti C, ganti D, setelah itu kembali lagi di sini, A-nya on, pokoknya diatur timingnya, A lagi, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kemudian pada penerima ini dikumpulkan, A dikumpulkan, B dikumpulkan, C dikumpulkan, sehingga akan menjadi suatu data yang dikirim pada sumbernya. Jadi setelah ini, jadi satu ini, ya, ini nanti menjadi ya, dibagi lagi menjadi punyanya A, punyanya B, punyanya C, D, E, F dan seterusnya ya. Punyanya itu dengan cara ini ditambahi suatu clocknya lah, clocknya ya. Jadi kita sama-sama di sini ada clock juga yang bergantian. Ya. Pada saat ini A di sini ini juga yang A juga on. Pada saat ini A-nya off, ini off, ganti B on, ini B on. C on ya. C-nya lepas, C-nya lepas dan seterusnya, sehingga tinggal mengalir sesuai dengan kumpulannya tadi. Nah, channel yang dipecah-pecah tadi sehingga menghasilkan suatu data yaitu pada channel 1 ya. Jadi setiap kali
memecah itu ada 8 bit data ya. Data pada channel 1, kemudian diselingi data pada channel 2, data pada channel 3, data pada channel 4 dan seterusnya sampai channel N. Nah, di sini disinkronkan dengan ada S1, S2, S3 pensinyalan ini ya. Pensinyalan, kemudian di antara pensinyalan dan channel ini namanya satu frame. Satu frame itu adalah pergerakan dari A, misalkan di sini A sampai D misalkan ya. Datanya apa usernya A sampai D ya. Sehingga A sampai D ini, setelah A sampai D ini adalah satu frame ya, untuk kumpulan yang pertama. Kemudian yang kedua A sampai D lagi satu frame dengan data yang beda-beda ya. Jadi logikanya memang seperti itu ya, dipisah-pisah ya. Ya. Kalau Anda lihat apa ya caranya, jadi pokoknya sementara itu ya logikanya seperti itu. Dan kita lanjutkan ke ini. Kok nggak bisa jalan? Dan ini sudah saya lewati aja. Nah, sekarang hierarki. Nah, jadinya kan seperti ini ya. Jadinya yang satu frame tadi adalah seperti ini ya. Jadi hierarki untuk TDM-nya. TDM-nya itu pertama misalkan TDM untuk format ya. Format yang Amerika Utara. TDM untuk Amerika Utara berarti ada 24 bit. 24 user, sorry. Ada 24 user ya. Kalau pada FDM untuk grup pertama itu adalah 12 user atau kanal. Ya, 12 user atau kanal. Ini ada 24. Ada yang pakai 30 kanal. Mungkin kalau Anda kerja praktek di kita pakai TDM yang multiplexing 30 kanal. Ya, ada yang pakai itu. Kalau 30 kanal berarti ini ada 30. Ya. Nah, di sini kita sudah, kalau TDM berarti kita sudah bahas digital ya. Informasi tidak lagi ya, bukan analog. Ya. Jadi untuk channel 1 digital, channel 2 digital, channel 3 digital ya. Jadi user 1 sudah informasi dalam bentuk digital, user 2 dalam bentuk digital, user 3 dalam bentuk digital dan seterusnya. Nah, dari 24 kanal itu kita masuk ke DS0 ya. Ini masuk ke DS0. Ini DS0 ya. Kemudian keluarnya di DS1 ya. Nah, dari 24 kanal ini ya, satu kanal suara input ini, sinyal digitalnya mempunyai 64 kilobit per sekon ya. Jadi masing-masing ini memiliki kecepatan 64 Kbps ya, 64 kilobit per sekon ini. Kemudian dari 64 ini ya sebanyak 24, maka akan masuk keluar satu ini ya, per satu bit. Keluar satu saluran. Di satu saluran ini berarti isinya, satu saluran ini isinya adalah 24 kanal, 24 orang. Ya. Artinya di multiplexing itu tidak satu gini langsung ini isi 24, kemudian ini jadi 24, kemudian dikirim hanya itu saja, enggak, tapi ditingkatkan lagi seperti di FDM. Ditingkatkan lagi ya, di mana peningkatan ini untuk yang hierarki kedua atau DS1 ya, itu ada 4 aturannya gitu untuk yang Amerika Utara ini ya. Ada 4 tuh, 2, 3, 4. Semua ini diciptakan atau diimplementasikan dalam suatu alat yang namanya TDM, multiplexing ya, sehingga ya harus mengikuti ini, disimpat. Nah, disimpat lah, satu ini kan isinya berapa? 24 kanal kan? Berarti ini ada tuh 2, 3, 4. Berarti ada 4 kali 24 kanal, keluarnya jadi ini 96 kanal suara, voice frekuensi. Ya.
94 kanal suara ya. Nah, ini di DS2 ini ada 7 DS2 ya. Di tiap ini ada 24 keluar 1 ya. Nanti ada dikembangkan lagi di bawahnya ada 24 keluar 1 dan seterusnya sebanyak 7 seperti ini di level 2 ya. Setelah 7 ini nanti keluar 1 ya, sehingga isinya kanal suara adalah 672 kanal suara. Karena ini berapa? 96, 96, 96, 96 sampai 7 keluar ini. Ini masuk ke DS3 ya, masuk ke DS3. Nah, di DS3 dilibatkan ada 6 ya, sehingga masing-masing di sini adalah 672 kalikan 6 keluar 1 ini keluarnya jadi 4032 kanal suara ya, kanal suara voice frekuensi ya. Kanal suara di sini hanya 2, jadi kumpulan level 4 ini hanya 2, sehingga keluaran terakhir adalah ini, ada 8064 kanal suara ya, atau user yang bisa dikirim bareng-bareng ya. Jadi user yang bisa dikirim bareng-bareng itu sebanyak 8064 kanal suara. Dengan 8064 kanal suara ini mempunyai bandwidth sebesar 160 megabit per second ya. Jadi jumlah bitnya jadi seperti ini untuk satu ini ya. Paham enggak? Ada pertanyaan mungkin ini untuk penjelasan dari hierarki? Silakan. Ini banyak yang enggak kuliah ya. Oh, ada 48 ini. Ada 12 orang ini. 60 orang toh. Iya, 60 orang ya total. Kenapa? Sudah bosan? Frustasi? Ya. Tambah 7 berarti 13 orang. Gimana? Saya tanya ya. Saya tanya semangatnya ini. Kira-kira apa kabarnya anak-anak itu? Nggak punya kabar semua masing-masing karena nggak pernah ketemu. Halo. Iya, kabarnya. Totalnya 55, berarti kurang 6 orang. 7 orang. 7 orang kemana? Itu memang males atau jaringan? Alasan jaringan doa. Saya lu pakai paket ya lancar aja. Tolong dihubungi itu yang anu itu. Yang 7 orang itu kasih semangat itu. Usaha sekolah itu gampang nek kon rajin. Blebes-blebes ngono ya terakhir kamu malas tambahan. Ya semangat. Saya ngajarnya juga malas kalau semangatnya kurang. Itu ada pertanyaan ya? Nggak ada. Kita lanjutkan ini ya. Jadi di standar TDM ini ya. Nah, itu pengembangannya di sini ya. Jadi untuk DS0 yang tadi itu ya. DS0 itu isinya adalah ada 64 ya. 64 kbps ini ya. Kecepatan bitnya per user ya. Sedangkan untuk D1 per user, bukan per user ya. Untuk D1 per ini per line ya. Jadi 1544 yang tadi ya. Jadi Anda lihat yang tadi ini 64 1544 per line ini ya. Per line bit per line ini. Ya. Nah, kalau ditampilkan seperti ini
nanti ada dikembangkan lagi, masih ada DS1C ya, 3152, berarti masih ditambahkan lagi itu per line-nya ini ya. Kemudian ditingkatkan lagi DS2 per line-nya ini, DS3 per line-nya ini, DS4 per line-nya ini, 5 atau DS4 4E istilahnya ya, 4 432 DS5 nih, sehingga yang terakhir dikirim itu jumlahnya dalam satu pengiriman adalah 560 160 megabit ya. Ini sudah maksimal, nggak bisa di multiplexing lagi, ini harus dikirim. Nah, dikirim jumlah usernya adalah ini ya, ini satu user ya, 64 kbps. Nah, kemudian yang ini 1544 ini terdiri dari 24 user. Kemudian 3152 megabit ini terdiri dari 48 user, 96 user, 672 user, 1344, 2016 user, 4032 user, 6048 user, dan 8064 user. Nah, ini yang dikirim bebarengan ya, dalam satu LAN. Itu isinya ini. Ditingkatnya lagi nanti nggak bisa ya, sudah nggak bisa, ini langsung dikirim dalam satu LAN. Nah, kabel yang digunakan untuk yang ini DS0 itu masih menggunakan wire pair, yang satu juga, yang ini juga wire pair, ini ada yang wire pair dan fiber 2 ya, jadi pakai wire pair dan fiber. Kemudian ini sudah tingkat lagi karena ini bandwidthnya tinggi ya, channelnya lebih banyak ya, atau usernya banyak, maka dipakai koaksial ya, atau pakai radio atau fiber ya. Jadi pakai koaksial seperti pakai data, seperti komunikasi data, atau pakai radio seperti pakai yang Anda pakai itu pakai wifi macam-macam tuh, pakai radio, pakai telepon itu ya, atau pakai fiber ya. Fiber masih fiber optik itu yang diinstal di jalan-jalan itu ya. Kemudian ditingkatkan lagi yang berikutnya adalah radio dan fiber. Tingkatnya lagi radio, fiber, coax, dipakai semua ini, coax fiber, coax fiber ya. Kira-kira seperti ini untuk yang standar Amerika Utara ini ya. Berikutnya lagi ini juga ada PCM T1, istilah saja ya. Pakai T1, setelah T1 pakai ini, T1 sekian, sama bacanya ini. Line kodenya pakai BPRRZ, bipolar RZ, dan seterusnya. Kabelnya ini dan seterusnya, ini tinggal baca tabel ya. Terus mengerti maksudnya pembacaan tabel. Nah, kalau hierarki CCITT ya, PCM atau TDM hierarki CCITT itu seperti ini. Ini ada 30 kanal. Ya, Anda jangan kaget pada saat ini, pada saat kita praktek mungkin PCM-nya pakai 30 kanal. Itu artinya kan PCM tidak ada ya, PCM ini tidak bisa berdiri sendiri dan TDM tidak bisa berdiri sendiri, sehingga nyebutnya adalah PCM TDM. Jadi kalau ada orang nyebut TDM berarti itu teknologi PCM. PCM teknologi TDM pakai ini ya. Jadi PCM-nya pakai berapa? 30 kanal ya, masuk ini PCM TDM ini. Pakai 30 seperti tadi ya, bacanya seperti tadi, di mana untuk yang hierarki CCITV CCITT yang dikirim adalah 7.680 untuk sekali paket ini. Ada 7.680 user. Gitu ya. Ini. Kemudian hierarki sonet seperti ini. Ya. Sama mencerahkan. Kemudian format T1 ya, seperti yang saya sampaikan pada awal pada PCM. Jadi formatnya gini ya. Channel 1 itu isinya 8 bit. Channel 2 isinya 8 bit. Channel 3 isinya 8 bit ya.
Jadi konsepnya sudah saya jelaskan yang pertama. Jadi ini ada user 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ini bentuk informasinya seperti ini, hampir sama semua ya. Ini seperti ini seperti ini seperti ini ya. Kemudian ini kan di sampling and hood, dan seterusnya ya. Sampling and hood nanti setelah di sampling apa? Kode di kuantisasi ya. Setelah dikuantisasi apa? Encoding. Ya. Setelah encoding ini sama juga ya, sama juga teman. Nah, encodingnya itu ini keluar ini. Nah, ini loh. Keluar 8 bit ya. Encodingnya. Ya, jadi untuk sampling pertama keluar 8 bit ya. Untuk yang kedua ini sampling pertama, yang kedua karena switchnya kan berpindah-pindah tuh ini, gantian ini. Yang kedua 8 bit, yang ketiga 8 bit, yang kemudian sampai yang 24 kalau pakai 24 kanal ya. Setelah itu kembali lagi ke sini ya, sini lagi. Switchnya yang ini lagi. Berarti ini channel 1 tapi sampling yang kedua diterjemahkan. Sampling kedua terjemahkan, sampling kedua terjemahkan sampai ini kembali lagi ke sini. Kenapa kok tidak mempengaruhi suara? Ya, suara kita yang terputus-putus itu tidak terpengaruh karena waktu yang diperlukan ini dari nyamping sini sampai mengkodekan sampai sini kembali lagi ke sini itu butuh 125 mikrosecond ya waktunya. Padahal kita itu kalau suara kita berapa? Maksimum frekuensi suara atau bandwidth suara manusia itu adalah 0 sampai 4 kHz. Ya. Nah, ini kalau T-nya berapa? 1 per paling cepat adalah 4 kHz, 1 per 4 kHz. Berarti ini berapa? 0, berapa? 10 bagi 25 ya. 25 ya. Benar. 1 dibagi 4 kilo berapa? Berapa? 1 bagi 4 kilo. Halo. Kira 0,25 ya. Kok 0,25 kilo? 0,25 detik. Ya. 0,25 detik jangan kilohertz. T-nya berarti butuh waktu 0,25 apa ini? Detik ya. 4.000 loh ini. 4.000 berarti mili detik ya. Ya. 0,25 mili detik. T-nya ini. Ya, jadi satu periode di sini butuh waktu untuk suara kita ya. 0 sampai 4 kilo. 0 sampai 4 kilo itu kan 0,25 mili. Padahal ini motong segini banyaknya 0, ini 125 mikrosekon. Berarti ini berapa? Udah karo 1, 2, 3. Berarti 250 apa ini? Mikro ya? Kok udah 50. 0,25 detik ya. Bentar. Kita ngitungnya itu ya. Jadi 1 kalau Anda bagi 1 dibagi 4.000 ya. 4 kilo kan 4.000 kan adalah 0,0025
detik ya. Berarti ini kali 1000. Berarti 0,25 mili detik ya. Ya, 0,25 mili detik. Nah, suara kita 0,25 mili detik. Ini kecepatan dari sini ke sini itu 125 mikrosecond ya. Nah, 0,25 mili detik itu kan untuk satu orang. Ini untuk berapa orang? Untuk 24 orang. Berarti 0,25 mili detik kali 24. 0,25 kali 24. Ya. Ini 6 mili detik. Ya. Itu sangat sekali, sangat jauh sekali ini. Nah, kemudian untuk nyemplingnya ini satu slot ini butuh waktu 0,6477, kira-kira 0,6477 mikrosecond. Nah, masih jauh dari sini toh. Untuk satu ini butuh waktu sekian. Ya. Nah, ini ada 8 ya, berarti kalian 8 aja ini 8 kali 0,6. Kemudian kembali ke sini lagi. Itu butuh waktu sekian. Ya sangat memungkinkan. Kita tidak terasa kalau diputus-putus ya ngomongnya. Karena saklarnya yang mutus itu sangat cepat ya. Seperti gini ya. Ini ada user ini, kemudian ini saya buat gini. Dan ini ya, saya buat gini. Ini A punya A aksen. B aksen. C aksen ya. Nah, ini mutusnya, ini mutus nyambung lepas tapi sangat cepat. Sehingga saat ini ngomong seolah-olah ngomong terus, ini kembali ke A lagi itu lebih cepat ininya. Salah tidak terputus. Itu aja konsepnya. Ya. Nah, kemudian bitnya adalah satu frame ini ya. Itu ada 193 bit frame ya. Sebenarnya 192 ditambah 1 untuk framing bit ya. 1 untuk framing bit ini adalah untuk bit pertanda satu pembatasan untuk satu frame. Pembatas satu frame. Ya. Pembatas satu frame ya. Sehingga frame pertama ditanda ini, frame kedua tanda ini, frame ketiga tanda ini, hingga akan tahu antara frame itu tidak saling jadi satu karena terpisah dengan namanya framing bit. Itu frame yang mana ya, dalam terjemahkan itu tahu. Misalkan frame pertama kodenya ini dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai ini ya, 193 bit kita 192 ditambahi 1 framing bit. Kemudian nanti ini kan ada data lagi untuk frame yang kedua ya, tambahi lagi framing bit sehingga bacanya nggak salah. Tapi kalau tanpa framing bit berarti kan gini terus. Ini terus ditambah gini terus yang kedua. Ini bahaya nanti kalau ada delay penggabungan datanya ini jadi salah. Makanya dibatasi sama framing bit. Itu terus ya, kemudian ada lagi yang selain PCM ada yang namanya delta modulasi ya. Itu transmisi sinyal analog secara digital menggunakan suatu bit tunggal ya. Setiap kode merupakan simbol biner dari tanda dan magnitudo satu sampel tertentu, diperlukan banyak sekali kode-kode bit ya. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, jadi sinyal analog. Ini sinyal analog ya, kemudian di low pass filter hanya untuk melihat tetap analog ya. Ini misalkan ada gini-gininya. Ada noise, kemudian ini sudah bersih, disampling ya. Sampling jadilah PAM ini ya, PAM. Nah, kemudian di sini ada pembanding ya, pembanding. Jadi
ini kan komparator ya. Jadi kalau lebih besar dari yang dibandingkan, maka bitnya 1. Ya, lebih kecil dari yang dibandingkan, maka bitnya 0. Lebih besar gini terus. Ya, tergantung ini. Atau gini datanya, ya macam-macam, tergantung datanya. Ya, itu konsepnya. Dan ini dikirim ya lewat satu kanal, kemudian ada delta modulasi receiver, jadilah analog lagi. Itu konsepnya. Secara garis besar saja, nggak perlu detail, nanti Anda pelajari sendiri. Dan yang kedua, nah ini ya, ini konsepnya delta analog, delta modulasi. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah referensinya. Ini adalah analognya, ya. Ini adalah analognya. Kemudian ini dibandingkan dengan sebelumnya. Ini dibandingkan dengan sebelumnya. Ini dibandingkan sebelumnya. Ketemu logic 1, logic 0 ini. Konsepnya itu. Dan ini dia sendiri. Kemudian tentang binary line coding dan spektrum daya untuk biasa differential coding pola mata ya. Di sini untuk binary line coding ya. Sinyal biner 1 dan 0 pada PCM ya ditampilkan dalam bentuk deretan bit serial dalam format tertentu yang dinamakan line coding ya. Jadi outputnya PCM itu diatur lagi yang dalam bentuk diatur lagi untuk disesuaikan dengan di kanalnya ya. Di kanalnya namanya adalah binary line coding ya. Yang termasuk binary line coding itu ada, sudah Anda sering dengar mungkin ya. Itu namanya ada return to zero atau sinyal RZ, sinyal non return to zero atau sinyal NRZ. Yang termasuk binary line coding RZ, NRZ dan macam-macam. Itu benar. Tujuannya apa binary line coding? Agar dapat melewati kanal. Ya. Ini termasuk kan channel coding, ini termasuk channel coding yang sudah pernah kita sebut di awal. Ya, jadi datanya itu harus di codingkan atau harus dibentuk lagi supaya bisa melewati kanal yang dipakai, bisa melewati saluran, itu maksudnya ya. Nah, dia mempunyai 4 klasifikasi berdasarkan level tegangan ya. Jadi yang diatur di binary line coding itu adalah tegangannya diatur. Mempunyai 4 klarifikasi ya, mempunyai 4 klasifikasi ya untuk 0 dan 1 dan 0 ya. Namanya adalah ada yang unipolar signaling, ada polar signaling, ada bipolar signaling, ada Manchester signaling. Paham enggak nih maksudnya apa sih dipakai binary line coding itu ya. Jadi sama seperti gini ya. Ini ada kabel koaksial. Ya, kabel koaksial untuk saluran komunikasi. Atau namanya kanal ya, kanal komunikasi. Dan ini Anda informasinya adalah analog ini. Pengen Anda lewatkan sini, nggak bisa. Harus dirubah. Ada kotaan gini, ini jadi rubah. Nah, ini kotaan ini adalah apa? Coding. Harus dikodekan. Nah, pengodeannya bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Tergantung kabel yang dipakai atau kanal yang dipakai. Itu tujuannya. Ya, namanya channel coding.
Ya, itu. Berikutnya lagi ini ya ciri-cirinya ya. Jadi kalau Anda dengar-dengar ini itu maksudnya seperti itu. Ciri-cirinya ada unipolar signaling, yaitu biner 1 direpresentasikan dengan level tegangan positif plus A dan biner 0 dengan 0 level ya. Biner 1 tegangan positif A plus A ya, jadi kan ini 1 untuk biner 0 0 level berarti gini. Ini plus A. Itu ya. Plus A itu enggak tahu berapa, bisa 1 volt, 2 volt, 3 volt ya. Sinyal ini biasa dinamakan on off keying. Nah, kalau polar signaling biner 1 dan 0 direpresentasikan sama dengan level positif negatif. Berarti bentuknya adalah 1 itu positif, ini plus, ini min, 0 itu negatif, bentuknya seperti ini. 1, 0. Itu ya. Di kanalnya bentuknya harus seperti ini. Tergantung yang dipakai. Kemudian ada yang bipolar pseudotenary signaling. Ya. Di sini biner 1 direpresentasikan dengan 2 level, yaitu positif atau negatif ya. Dan 0 0 level. Jadi kalau ada bit 1 positif negatif akan keluar positif negatif. Kalau 0 bitnya berarti ini 0 0 0. Itu 1 positif negatif. Gitu. 1 lagi positif negatif. Itu maksudnya ya. Pseudotenary menggunakan 3 level ya. Level encoding dengan 2 level data biner. Ini dinamakan juga alternated mark inversion atau sinyal AMI. Ini. Kemudian ada lagi Manchester signaling. Ya, cirinya adalah setiap biner 1 direpresentasikan level positif dengan periode setengah dari periode pulsa, diikuti level negatif dengan periode setengah dari periode pulsa, dan biner 0 level negatif dengan periode setengah bit. Nah, ini seperti anu ya definisinya. Kayaknya ini ada itu ya. Ada sebentar. Nah, ini ya. Ya, jadi cirinya ini. Ya, sinyal-sinyal seperti ini dari definisi tadi ya, seperti ini. Kemudian untuk keuntungan dan kerugiannya ini baca sendiri aja. Ini juga dibaca sendiri saja. Ini ya spektrum daya atau nah, kalau tadi di spektrum kan dilihat dalam spektrumnya kurang lebih bentuk spektrumnya seperti ini. Ya, untuk kode-kode unipolar RZ, bipolar RZ seperti ini. Sistem diferensial ya, jadi pengkodean pakai sistem diferensial coding ya. Ini data 1010 ya. 1010 gini, kemudian masuk diferensial encoder, kemudian di LAN encoderkan ya. Kemudian masuk ke channel, di LAN decoding, kembali ke diferensial decoder, kembali ke menjadi data output. Ya. Jadi data yang masuk pertama ditambahkan dengan data yang di delay ya. Data yang kedua di delay. Tambahkan secara modulo 2. Seperti ini dengan data berikutnya yang di delay. Ya, ditambahkan gitu terus. Itu kita sebut juga line encoder. Ya. Jadi pengkodean kanal tapi pakai sistem differential coding.
di sini seperti ini ya. Jadi di N, ya, data yang ke N ditambahkan dengan data yang berikutnya, yang di delay tadi. Ya, dijumlahkan secara modulo 2 atau XOR. Ya. Kemudian di DN-nya seperti ini, ya, sebagai contoh hasil diferensialnya ini. Ini ya. Jadi input datanya adalah DN, ya. Kita anggap N kode sekuen, ya, jadi kode awal yang diterjemahkan misalkan 1. Itu data yang dikodekan dulu, ya. 1. Sehingga ini ketemu dengan ini tambahkan dengan ini. Hasilnya 0, ya. Ya. Kemudian ini tambahkan dengan ini. Hasilnya 1. Ini tambahkan dengan ini. Hasilnya 1. Ya. Kalau beda kan 1, kalau sama 0, ya. Ini tambahkan dengan ini, sama kan 0, tambahkan dengan ini sama 0, modulo 2 kan gitu ya. Kemudian ini sama 0, tambahkan dengan ini sama tidak sama 1. Jadi data yang dikeluarkan adalah ini. Ini encodingnya, data yang dikeluarkan adalah ini 0 1 ya 1 0 1 1 0 0 0. Ini adalah line codingnya ini. Dan di decodingnya dibalik. Codingnya dibalik ya. Jadi ini 1 0 1 1 ini ya. 0 0 ini data yang diterima. Ya, diterima ditambahkan dengan data yang aslinya, yang sebelumnya ya. Jadi seperti ini. Ini sama dengan di nolnya ini 110 1001 1 1001 sama dengan ini ya, sehingga kembali di decodingnya nanti akan kembali ini DN-nya balik lagi itu ya, kurang lebih itu prinsipnya. Pertanyaan silakan. Nah, ini pola mata ya. Jadi pola mata itu menampilkan ya, jadi data biner itu kalau dikirim ya, data biner dalam perjalanan itu kalau dikirim kan enggak tegak lurus ya, mungkin menceng-menceng gini. Ini yang gini, kemudian eye patternnya seperti ini. Ini masih bisa dikatakan bahwa data yang diterima masih memenuhi syarat dan bisa dikatakan data tersebut masih bisa dipakai. Kalau datanya modelnya seperti ini pada saat dikirimnya kan berubah ya. Pada saat dikirim gini pola matanya ini. Ya. Ini masih bisa diterjemahkan juga. Kalau misalnya datanya ada errornya seperti ini, pola matanya juga error. Jadi kita bisa melihat istilahnya di osiloskopnya. Jadi pola mata seperti ini berarti datanya banyak terjadi error. Kalau seperti ini datanya berupa melesetnya sinus. Kalau masih seperti ini datanya bisa dikatakan data yang masih bisa diolah atau bisa diterima. Tampilannya ya, jadi tampilan di samping grafik ini ada tampilan pola mata untuk deteksi aja matanya bagus atau tidak. Nah, kemudian ada kita bahas tentang ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan ada. Ada, saya lanjutkan. Untuk berikutnya adalah tentang regeneratif repeater ya. Jadi repeater atau penguat yang untuk membangkitkan sinyal yang distorsi tadi. Dan ada istilah sinkronisasi bit dan ada istilah IC, intersymbol interference. Nah, regeneratif repeater yaitu merupakan rangkaian nonlinear
ya. Merupakan rangkaian non-linear processing yang digunakan untuk regeneratif sinyal ya digital yang mempunyai noise free. Ya. Jadi regeneratif digital, sinyal digital yang bebas noise. Tujuannya untuk mengatasi terjadinya atenuasi atau redaman, ya, proses filter dan gangguan noise, ya, regeneratif filter itu. Sinyal encoding digital bisa dikirimkan melalui kanal hardware, ya. Jadi sinyal kenapa kok dipakai line coding, ya. Jadi pengkodean tadi itu tujuannya adalah supaya regeneratif, supaya untuk regeneratifnya lebih mudah, yaitu menggunakan amplifier ini tadi atau repeater. Prinsip kerjanya misalkan seperti ini sinyal yang dikirim, ya. Ya, jadi sinyal yang dikirim mempunyai distorsi yang ya mungkin masih sinyal yang terdistorsi, yang sebetulnya kan sinyal ini 1010 ya gini. Pada saat dikirimkan sudah berubah seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, jadi seperti ini. Karena kemudian kita lakukan amplified filter ya, jadi penguatan ya, di filter, kemudian caranya sinyal ini tidak tambah rusak 01-nya, maka dilakukan sampling lagi ya, di sampling. Jadi ini kan yang tadinya sinyal itu bagus ya dalam perjalanan karena faktor kanal berubah jadi sinyal kayak sinus gini ya, apalagi dilewatkan kabel-kabel seperti ini. Dan untuk memperbaikinya ini adalah satu dari sini ke sini, ini adalah amplifier ya. amplifier atau bisa sebagai repeater ya. Akhirnya di filter dulu supaya noise-nya hilang. Mungkin ini tambah noise kecil-kecil ini hanya hilang. Kemudian ini maaf ya, untuk mengembalikan lagi di sampling hood ya, jadi di sampling seperti apa yang kemarin itu ya, di sampling. Setelah di sampling dijadikan digital ya, jadi digital pakai referensi tertentu lah. Referensinya ini biasanya itu adalah 0. Jadi kalau di atas ini plus, di bawah negatif atau 0. Sehingga kalau sinyal yang seperti ini nanti nilainya itu negatif, berarti dia dianggap sinyal 0. Kalau di hasil sampling tadi ya itu adalah positif, maka dianggap sinyal 1. Gitu loh. Sehingga outputnya repeater tadi jadinya akan bagus ini ya. Itu prinsip kerja dari repeater ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengambil sampling dengan clock yang diambilkan dari bit sinkronis ya, timingnya, jadi supaya sama, supaya pas ini bit sinkronisasinya ya. Berarti sampling, hasil samplingnya dibandingkan dengan referensinya tadi PT ini dipakai 0. Kalau di atas 01, di bawah 0, hasil samplingnya di bawah 0 berarti 0. Itu. Jadi sinyal jadi bagus. Jadi prinsip kerjanya amplifier filter berfungsi menambah amplitude sinyal input yang tadi ya, yang mempunyai level rendah menjadi level yang kompatibel dengan rangkaian berikutnya. Rangkaian filter berfungsi untuk menekan terjadinya noise ya, tadi filter biasa ya untuk menekan noise sesuai dengan frekuensi cutoff-nya dan intersimbol interference yang disebabkan oleh kanal.
yang disebabkan oleh kanal. Filter untuk menekan terjadinya isi dinamakan equalizing filter. Ini adalah nama ya, untuk menekan isi, intersymbol interference. Bit synchronize ya adalah untuk menghasilkan sinyal clock yang sinkron dengan bitrate untuk menghasilkan output sampel dan hold ya, di mana pola matanya dipakai maksimum pola mata yang terbaik ya, jadi tanpa noise. Kemudian ada bagian komparator, fungsi untuk menghasilkan ini tadi ya, bit high atau bit low, itu pakai komparator dengan level threshold atau referensinya tadi. Thresholdnya umumnya pakai 0 volt. Sehingga kalau di atas 0, di atas threshold, maka dianggap sinyal positif. Kalau dianggap sinyal 1. Kalau misalkan nilainya ini di hasil sampling tadi masuk ke komparator dibandingkan dengan ini dan nilainya itu di bawah 0 volt, maka dianggap sinyal 0 itu negatif ya. Komparator itu untuk pengambil keputusan decision. Sedangkan sinyal sinkronisasi bit ya berupa sinyal clock yang diperlukan oleh receiver untuk mendeteksi sinyal data yang terpengaruh oleh noise ya. Sinyal clock ini mempunyai frekuensi dan fase yang tepat dengan sinyal input yang diterima, hanya mengalami delay yang disebabkan adanya propagasi delay biasa itu ya. Jadi sinyal clocknya diambilkan dari itu ya, frekuensi dan fase supaya bisa sinkron walaupun ada delaynya sedikit. Kemudian komunikasi digital memerlukan 3 tipe ya. Jadi untuk komunikasi digital yang harus diperhatikan harus ada bit sinkronisasi, framing bit atau framing sinkronisasi, dan carrier sinkronisasi. Ini harus sinkron semua kalau dalam sinyal digital. Misalnya 0101 kan harus pas bacanya, mulainya dari mana nolnya, satunya mana. Kalau analog kan kita putus di tengah, misalkan ini terpotong, saya ngomong makan terpotong jadi akan. Kira-kira apa? Dilihat di kalimat berikutnya apa, kita bisa menyatukan. Kalau bit nggak bisa, harus mesinnya yang menyatukan. Ini prosesnya sinkron ya, saya lewati aja. Ini juga ini ya, saya lewati saja sinkronnya. Kemudian dari sini, nah spektrum frekuensinya ngitungnya ini ya. Jadi efisiensi spektrum dari sinyal digital adalah banyaknya bit per sekon dari data yang dapat diperoleh setiap hash dengan bandwidth ini. Jadi efisiensi spektrum itu adalah data rate dibagi dengan bandwidth. Jadi misalnya ini efisiensi spektrum maksimum berdasarkan teori Shannon adalah ini, D per B atau log 2 1 plus S per N ya. Mana ini adalah link sinyal untuk multi level NRZ. Ini adalah info saja. Kemudian untuk intersymbol interference itu seperti ini ya. Misalkan sinyal bisa itu ya. Nah. Misalkan sinyalnya yang dikirim adalah 1 0 0 0. Kemudian di sini individual push respon, ini di digital pada saat dikirim mungkin melebar gini ya, kayak gini lah. Ini pada saat ini 0, ini masih ada nilainya ini harusnya kan di sini, tapi ini melebar sini ya, melebar sini. Pada saat diterima akhirnya dia
bentuknya seperti ini. Lah ini kalau masuk ke mana? Ke komparator ya. Ini kan di atas level kan, di level 0 ini dianggap 1 ini. Ya. Ini, jadi itu yang pengiriman sinyal digital kalau misalkan tanpa repeater itu bisa terjadi simbol interference seperti ini. Nah, seperti ini ya. 1011. Jadinya 1 melebar, kemudian ini lewat ini ya. Jadi sinyal yang dikirim jadi satu-satunya di sini ya, bergeser karena melebar sehingga sinyal yang diterima bentuknya seperti ini. Harusnya kan seperti ini. Jadi seperti ini kalau terjemahkan salah semua. Jadi yang menyebabkan error antar simbol pengaruhnya ini. Jadi masing-masing mempunyai sinyal yang berubah ya, karena faktor kanalnya tadi dan repeaternya terlalu jauh sehingga tidak bisa diperbaiki. Kalau sudah sini jelas. Ini kalau diambil harusnya ini tadi 0, ini jadi 1 dan seterusnya. Jadi berusaha. Kalau kita ambil tengah-tengah ini, ya ini adalah referensinya atau thresholdnya, ya ini jadi salah. Itu ya simbol interference ya, interferensi antar simbol. Ya, bagaimana untuk meminimalkan bandwidth tetapi tidak terjadi isi? Yaitu menggunakan metode Nyquist. Ya, pada metode ini menggunakan pulse save, ya, pulse saving yang dapat digunakan untuk menghilangkan isi menjadi 3 metode. Metode zero isi, pakai metode Rayskov filtering, metode second and third Nyquist. Jadi metode-metode yang digunakan untuk mengatasi isi itu ini yang sudah ditemukan orang. Berikutnya tentang komunikasi digital. Oke. Jadi baik ya, untuk pertemuan selanjutnya ini ya, pertemuan 8. Ya, ada pertanyaan mungkin di sini? Ada pertanyaan? Silakan untuk teori type mode. Karena saya menjelaskan praktek yang kemarin itu. Waktunya apa praktek kemarin? Praktek yang kemarin waktunya apa? Untuk praktikum waktunya apa? Ya jelaskan teorinya, kemudian kerjakan praktikumnya. Moderator FSK. Ntar saya ngambil dulu.
Pratikum sebentar. Pratikum di pakai apa saya lupa. Pratikum ya. Modulator FSK ya. Oke, kelihatan ya. Sudah kelihatan ini, ruang besar. Lihat ya. Oke, sekarang kita ke demodulator FSK ya, pratikumnya ya. Baik, mulai nanti Anda pratikum sendiri ya. Di sini untuk demodulator FSK nanti Anda melakukan pengamatan output modulator FSK ya, atau input demodulator FSK ya, yang diamati ini. Kemudian yang kedua adalah pengamatan input demodulator FSK dan output demodulator FSK ini ya. Jadi modulator itu dilihat dulu, yang ini merupakan inputnya modulator FSK, yang mana merupakan input demodulator. Kemudian Anda lakukan ini. Berikutnya ini ya. Jadi nanti Anda rangkai ini, ya kelihatan ya. Anda rangkai seperti ini, ya. Silakan di foto kalau untuk referensi, ya. Kelihatan ya. Ini atas saya besarkan aja ya. Saya slideshow ya. Ini ya. Jadi nanti Anda lakukan ini. Aduh, nggak bisa. Anda lakukan ini. Ya, jadi nanti Anda pakai function ya, pakai function generator, kemudian pakai ini saja, ini ya, dicari di multisim untuk FSK modulator, kemudian demodulatornya adalah ini, rangkaian-rangkaian filter ini ya. Dan nanti dilihat di oscilloscope ini ya. Berikutnya tidak bisa. Nah ini ya. Nanti hasil untuk pengamatan frekuensi Mach dan space-nya ya. Kemarin sudah tahu untuk modulatornya. Yaitu Anda lihat sinyal input modulator FSK ini. Ya, inputnya digital ya. Anda buat terserah ini 1 kilo atau lebih terserah. Anda buat ini jangan duty cycle-nya jangan 50% sehingga ada bedanya, terserah diatur sendiri. Kemudian sinyal output modulator FSK seperti ini ya. Nah, di sini dengan Anda sudah merancang tadi ini diatur, ini terserah ya. Anda di sini, saya di sini ngatur 10 kilo sama 5 kilo. Ini Anda rubah-rubah enggak apa-apa, bebas. Nah, ya, nanti ini dilihat, diukur ada 10 kilo 5 kilo ya. Dilihat dari temper disk-nya ini ya, digambar di digambar di multimeter ya. Digambar di kertas milimeter ya. Jangan difoto atau jangan digambar di crop ya. Terus nanti ngumpulkannya tetap pakai di scan saja, jangan print out gitu ya. Kemudian di sini nanti Anda rubah ini ya, jadi dibuat di 4 kali perubahan ya, ininya dirubah-rubah, frekuensi Mach dan space-nya dirubah-rubah, ada 4 kali perubahan ya. Ini ya digambar di milimeter, kemudian hasilnya seperti ini. Oh ya, hasilnya seperti ini ya, ada 4 berarti ya. Mach dan space ditampilkan di
spektrum, ya, ada 4 gambar tadi kan. Kemudian di demodulator, pengamatan input demodulator FSK dan ini pakai rangkaian seperti ini yang tadi. Ya. Jadi Anda amati, ini data yang dikirim oleh FSK modulator. Ya. Kemudian input demodulator FSK-nya ini, sebagai contoh datanya ini, terserah ya datanya ini ya. Terserah datanya ini, input demodulatornya yang seperti ini, nanti ini hasilnya data yang dikirim oleh modulator FSK, kemudian data output demodulator dicocokkan. Ya diatur-atur aja nyocokannya. Kalau gini kan tidak kelihatan. Ya, pokoknya diatur sampai kelihatan. Ini Anda coba tadi 4 yang tadi. Ya, 4 yang tadi Anda coba sehingga ada 4 gambar. Guys, itu aja tugasnya. Ada pertanyaan tentang ini? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Sudah difoto nih tadi? Gimana? Ada pertanyaan? Tugasnya yang untuk praktikum kemarin itu. Minggu depan ya, minggu depan offline aja ya. Karena saya bisa ngajar. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Jadi ada 4 frekuensi. Ya, 4 frekuensi yang Anda gambar tadi. Mulai dari modulatornya ada 4, kemudian demodulatornya juga 4. Apakah keempatnya itu berhasil semua? Untuk rangkaiannya di modul ada nggak di itu? Rangkaiannya nggak ada di itu, di buku petunjuknya. Itulah ya. Tunjuknya. Saya lupa. Buku modul namanya bukunya ini modulator FSK, demodulator FSK. Ini ada gitu ya kan, modul praktikumnya kan sudah toh ya. Halo, apa ini? Berarti yang digambarkan hanya bagian demodulator saja, tapi mengacu nilai. Digambar semua aja itu tadi yang saya tampilkan di sini ya, supaya tidak kacau. Jadi mulai ini ya. Jadi Anda pengamatan output modulator FSK, input demodulator. Rangkaiannya sudah ada di situ. Hasilnya ini kan. Ini. Nah ini Anda buat 4 frekuensi. 4 ini loh. 4 max space. Ya, 4 max space ya. Kemudian ya, spektrumnya juga 4. Gambar 4 spektrumnya. Enggak apa-apa diulangi. Spektrumnya 4. Kemudian nanti pengamatan demodulatornya dari 4 yang tadi itu diamati di sini. Jadi ada 4 ini gambar. Ya. Jelas? Jelas Kak? Oke, kerjakan itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk praktikumnya? Berarti minggu depannya langsung saya jelaskan di sini. Untuk praktikum berikutnya apa? Minggu depannya. Habis demodulator FSK apa? Ini ya, modem ASK ya. Untuk yang praktikum offline minggu depan, siapkan modem ASK ya. Jadi ini tetap dibuat tugas pendahuluan
untuk mode MASK, ya Anda harus bawa tugas pendahuluan, tujuannya untuk Anda supaya baca. Kemudian dibuat laporannya. Nah, pengumpulannya tetap di scan atau difoto. Ya, caranya pokoknya sing mudah lah, sekarang kan teknologi gampang. Pengumpulannya juga harus soft copy. Karena saya kalau hard copy nggak karu-karuan nanti. Ada yang hard copy, soft copy nggak karu-karuan. Ini sudah terlanjur satu pratikum, enggak masalah. Pertanyaan? Ke depan mengemukakan laporan pendahuluan di Google Drive, Pak. Bukan. Jadi gini loh. Yang untuk pengumpulan laporan di Google Drive, yaitu laporan apa? Resmi saja, laporan akhir. Laporan resmi tiap percobaan seperti biasanya. Jelas? Laporan pendahuluannya nggak di Google Drive, nggak perlu dikumpulkan pendahuluannya itu. Tapi Anda harus bawa pada saat praktikum offline. Anda harus bawa. Tujuan saya apa? Supaya saya tahu kalau Anda itu sambil baca gitu loh. Tugas pendahuluan itu. Nah, tugas pendahuluan itu nanti ya saya kembalikan lagi. Anda buat laporan resmi. Setelah itu kan perlu di-scan hasilnya. Nggak perlu dikumpulkan hard copy. Ngerti maksudnya enggak? Gimana Airin dan teman-teman? Arin dan teman-teman? Ngerti maksudnya? Nah, baik, itu aja ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Prakteknya juga sudah, tugasnya juga ada. Kemudian minggu depan, hari Selasa itu praktikumnya offline ya. Offline dengan tugas yang pendahuluan tadi. Nah, nanti kita diskusi di kelas. Untuk teorinya tetap online sampai tunggu pemberitahuan dari PENS. Itu. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.